terkait dengan pengumuman yang hari ini dikeluarkan BKN, itu berkaitan dengan jadwal pendaftaran dan juga jawaban dari teman-teman berkaitan dengan pendaftaran yang dibagi menjadi dua, yaitu periode 1 dan periode 2. Di mana di sini penjelasan BKN disampaikan bahwa terkait dengan untuk mengetahui bahwasanya honorer masuk ke dalam periode 1 atau periode 2, maka akan dideteksi secara otomatis nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran P3K 2024 di portal SSJSN BKN. Yaitu nanti ketika buat akun di portal SSJSN BKN melalui input NIK akan terdeteksi apakah pelamar termasuk database atau non-database, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana nantinya, apakah di 1 Oktober atau di tanggal 17 November 2024. Nah, begitu pula nanti dengan untuk pilih jenis formasinya, teman-teman. Himbauan dari BKN terkait dengan pendaftaran P3K 2024, yang mana di sini BKN minta honorer jangan sampai salah pilih instansi, teman-teman. Karena pendaftaran P3K 2024 sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan selaku panitia, yaitu BKN, bahwasanya para honorer dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN diimbau untuk berhati-hati saat memilih formasinya. Yang mana Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen meminta para pelamar untuk membaca baik-baik formasi yang disiapkan instansi masing-masing. Jangan sampai ketika sudah mendaftar malah salah pilih instansi. Nah, para pelamar tidak boleh memilih instansi yang bukan tempatnya mengabdi, kata Deputi Suharmen kepada JPNN Minggu 29 September. Nah, jika honorer daerah lanjutnya, maka instansinya Pemda asal, semisal Kota Semarang. Jadi yang bersangkutan tidak boleh pindah instansi Pemkab Semarang, walaupun tetanggaan. Kemudian dia mengungkapkan banyak honorer yang salah kaprah dengan larangan pindah instansi ini. Nah, selanjutnya beliau juga menjelaskan agar tidak salah tafsir, maka Deputi Suharmen mengimbau honorer yang ragu-ragu bisa berkoordinasi dengan BKD atau BKP SDM instansinya. Jadi di sini disampaikan oleh Deputi Suharmen, prinsipnya yang dimaksud dengan pindah instansi itu adalah berpindah ke kabupaten, kota, atau provinsi lainnya. Misalnya honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kota B. Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten atau kota dianggap pindah instansi. Jadi untuk honorer daerah yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah pindah daerah, kata Deputi Suharmen. Dia mengungkapkan honorer daerah bekerja di satuan kerja perangkat daerah, contohnya seperti sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas pendidikan, dinas kehutanan, dan lainnya, berbeda dengan honorer pusat. Yang dimaksudkan dengan instansi itu adalah kementerian atau lembaga, teman-teman. Jadi honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya, selama ada formasi dan memenuhi persyaratannya, tutur Pak Suharmen. Nah, dia menegaskan dalam perekrutan P3K 2024 masing-masing Pemda nanti diminta memprioritaskan honorer yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, ketika seleksi P3K 2024 dibuka, honorer dipersilakan untuk mempelajari formasi yang dibuka, apakah sesuai persyaratan dan berapa gambaran gajinya. Intinya, honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi daerah, artinya selama masih dalam satu daerah kewenangan yang sama bisa saja, tegasnya. Ini jelas ya teman-teman, sangat harus diperhatikan oleh honorer ketika melakukan pendaftaran ya. Jadi pindah instansi itu sudah dijelaskan oleh BKN bahwasanya bukan untuk pindah instansi daerah, tetapi masih dalam satu kewenangan itu masih bisa selama memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ya teman-teman. Jadi bukan pindah ke instansi atau daerah luar provinsi, kabupaten, kota ya, bukan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan formasi P3K, bisa teman-teman cek ya untuk melihat syarat administrasinya. Silakan teman-teman buka portal SSJSN BKN,
silakan pilih jenjang pendidikan. Misalnya kita pilih untuk yang SLTA, kemudian program studinya SMA, dan kita klik cari, nanti akan muncul secara otomatis ditampilkan daftar formasi yang sudah tersedia, teman-teman. Seperti di sini operator layanan operasional pemerintah Kabupaten Banyuasin, ya, P3K teknis. Di sini penghasilan itu sekitar 2,5 sampai 4,19 juta ya, dan untuk jumlah kebutuhannya ada 46, dan bisa kita lihat di sini lebih detail terkait dengan informasi untuk formasi yang tersedia, seperti ada kualifikasi pendidikannya, teman-teman, kemudian uraian tugas jabatan, keahlian spesifik, dan persyaratan administrasi yang harus teman-teman persiapkan nantinya. Nah, selanjutnya untuk beberapa juga pengumuman instansi yang sudah menyampaikan secara resmi berupa surat pengumuman. Yang terbaru kami dapatkan informasinya yaitu di Kepati Belitung Timur, teman-teman. Jadi silakan dicek website instansinya. Seperti di Belitung Timur ini sudah mengeluarkan juga pengumuman terkait dengan jumlah formasi yang dikeluarkan untuk alokasi P3K 2024. Begitu pula dengan format-format surat seperti lamaran, surat pernyataan, dan seterusnya itu sudah disiapkan oleh instansi. Kemudian yang sudah mengeluarkan juga yang terbaru kami dapatkan di Kabupaten Majalengka, ini sudah juga mengeluarkan pengumuman ada total 500 ya, jumlah formasi, guru 100, tenaga kesehatan 100, teknis 300. Selanjutnya yang terbaru juga ada Kepulauan Tanimbar, teman-teman. Ya, sudah mengeluarkan juga alokasi pengumuman pengadaan P3K yang mana ini sebanyak 1664 ya untuk formasi P3K. Dan dibuka P3K teknis, guru, dan juga kesehatan, teman-teman. Silakan dicek lampirannya sesuai dengan himbauan BKM tadi. Pastikan formasi yang dipilih itu sudah benar, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya nanti, teman-teman. Dan terkait dengan otomatisnya terdeteksi honorer itu nanti ketika menginputkan NIK tadi ya, untuk deteksi apakah masuk periode 1 atau ke periode 2, teman-teman. Kemudian di sini sudah mengumumkan juga di Kabupaten Patilahat ya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu terkait dengan update terbaru yang kami dapatkan, beberapa daerah yang sudah membuka kembali formasi P3K, dan juga teman-teman silakan cek juga ya di website ataupun di portal sscsnbkn.go.id.